wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nopel Ahmad di channel Edukasi Bisnis Kuliner. Di video kali ini saya akan membahas mengenai P ya. P itu adalah profit atau laba bersih yang ingin kita raih setiap bulannya dan akan masuk ke kantong kita secara bersih ya. Jadi sebelum nonton video ini sebaiknya teman-teman membuka video sebelumnya ya mengenai cara menentukan target omset yang akan kita raih. Jadi dalam rumus target omset atau menentukan target omset itu ada yang nama variabel P. P itu profit. Nah, sekarang di video ini saya akan membahas bagaimana sih menentukan besaran profit yang kita inginkan. Jadi tidak tidak ujuk-ujuk, oh saya pengen profit 50 juta masuk kantong setiap bulannya. Oh saya pengen 100 juta. Tidak begitu. Harus realistis dan terukur gitu. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih mengukur besaran profit yang kita inginkan, yang akan kita targetkan setiap bulannya masuk ke kantong kita. Oke, untuk menonton video sebelumnya mengenai menentukan omset, target omset atau rumus menentukan target omset, silakan dibuka videonya ya sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut membahas mengenai cara menentukan besaran profit atau laba bersih yang kira-kira bisa masuk ke kantong kita setiap bulannya. Menentukan target profit yang mau kita raih setiap bulannya itu, pertama kita harus melihat usaha kita sendiri. Contoh, akan berbeda ketika usaha kita menjual produk dengan harga mahal dengan jumlah dagangan yang banyak dibandingkan dengan kita menjual kuliner dengan usaha yang sedikit atau dengan barang dagangan yang sedikit. Saya ambil contoh misalkan, mohon maaf, kita jualan cilok atau sosis bakar yang 2000-an. Kita menginginkan laba bersih atau profit masuk ke kantong kita 10 juta per bulan misalkan. Sementara dagangan cilok kita, dagangan sosis bakar kita, kalau laku semua tuh hari itu cuma dapat omset misalkan 500.000, ya kan? Kecuali untungnya atau marginnya itu bisa 500%. Misalkan modal 1.000 atau 2.000 perak, satu porsi cilok itu dijual misalkan 25.000, itu mungkin saja. Tapi kalau dijual secara umum rata-rata misalkan 5.000-an, ya kita harus berpikir lagi seperti itu. Atau misalkan kita buka rumah makan misalkan. Rumah makan bisa dong omsetnya ratusan juta. Ketika omset ratusan juta, maka bisa dong kita menentukan profit sebesar misalkan 20 juta atau 10 juta. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kita lihat dulu skala bisnis kita seperti apa. Yang kedua, kita langsung aja menghitung beberapa variabel yang akan mengerucut menjadi nominal profit yang akan kita inginkan setiap bulannya. Yang pertama, kita menentukan dulu kebutuhan pokok kehidupan keluarga kita. Nah, kebutuhan ini kan ada terbagi 3 ya. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, saya sarankan untuk pemula atau pebisnis yang baru belum lama gitu, yang belum mencapai omset yang besar, saya sarankan memperhatikan 2 variabel kebutuhan, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder ya. Oke, kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan primer itu yaitu yang menyangkut kebutuhan biaya hidup atau biaya makan kita setiap bulan. Biaya makan keluarga kita. Misalkan taruhlah sehari kita ngasih uang dapur ke istri misalkan 100.000. Berarti sebulan 3 juta dong. Oke. Yang kedua yang termasuk kebutuhan primer yaitu biaya sekolah anak-anak. Nah, kita bisa menentukan, kita bisa menghitung anak kita sekolahnya biaya mereka per bulan itu berapa. Oke, taruhlah misalkan biaya anak 3 itu misalkan 5 juta. Jadi 5 juta plus tadi berapa? 3 juta kan? 8 juta. Oke, 8 juta. Lalu kita lanjut ke kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder itu apa? Misalkan cicilan motor atau mobil. Oh ya, kalau menurut teman-teman motor itu kebutuhan primer apa kebutuhan sekunder?
Ini tergantung ya, kalau motor itu misalkan dipakai untuk biaya operasional usaha kita, itu masuknya kebutuhan primer. Tetapi kalau motor itu untuk gaya-gayaan aja, yaitu kebutuhan sekunder. Oke ya. Nah, misalkan kita masukkan ke kebutuhan primer, cicilannya berapa? Oke, kita masukkan misalkan cicilan per bulan 1 juta. Oke, jadi dari tadi kita bisa menghitung angka 3, 5, 1, jadi berapa tuh? 9 juta. Oke, 9 juta. Oke, teman-teman bisa stop sampai di sini hanya untuk kebutuhan primer, atau teman-teman mau lanjut ke kebutuhan sekunder. Oke, kebutuhan sekunder itu apa? Pertama misalkan tabungan, investasi, ya kan? Teman-teman bisa memasukkan tuh variabel kebutuhan sekunder ini ke tadi, jumlah yang tadi kan. Misalkan taruhlah kita untuk tabungan sebulan misalkan 1 juta, untuk investasi misalkan 1 juta juga, berarti 2 juta kebutuhan sekundernya. Tadi kebutuhan primernya 9 juta, kita tambah 2 juta kebutuhan sekundernya, berarti total 11 juta. Nah, 11 juta ini adalah profit yang harus kita dapatkan setiap bulannya. Itulah besaran profit yang harus kita dapatkan setiap bulannya. Seperti itu. Nah, udah ketemu nih sekarang nih. Kalau sudah ketemu, kita masukkan tadi tuh ke video atau ke rumus bagaimana cara menentukan target omset. Jadi di situ kita yang variabel P-nya itu udah ketemu tuh 11 juta. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau jualan ya jangan sampai diem-diem baik gitu. Ini banyak teman-teman kita yang UMKM itu jualannya asal jualan aja, asal buka terus nungguin pembeli datang. Ya kalau gitu kita nggak ada semangat, kita cepet jenuh, kita cepet jemu ya gitu. Jadi yang bikin kita semangat itu kita punya target omset, kita punya target penghasilan laba bersih setiap bulannya, sehingga kebutuhan hidup kita itu terpenuhi. Lanjut mengenai besaran profit ini akan semakin bertambah. Kenapa semakin bertambah? Ya karena kebutuhan hidup kita akan bertambah. Anak kita misalkan kalau sekarang sekolah SD atau SMP, mungkin nanti kuliah pasti butuh dana yang lebih besar lagi kan. Belum lagi yang sekarang misalkan punya motor pengen punya mobil, yang sudah punya mobil pengen upgrade ke mobil yang baru, itu pasti akan meningkat juga. Oke, jadi sama seperti target omset, bahwa target profit pun harus kita sesuaikan terus menerus. Jadi ketika misalkan bulan ini tercapai oke 11 juta, tercapai profit yang masuk ke kantong, bulan depan atau tri berikutnya kita bikin lagi target yang baru. Nah, jangka waktu menentukan target itu teman-teman bisa meng-create sendiri, apa itu per bulan, apa per tahun, apa per setengah tahun, per semester, apa per triwulan. Kalau saya sukanya per 3 bulan atau per triwulan seperti itu. Jadi saya per 3 bulan saya merevisi lagi apakah omset sudah tercapai, apakah profit sudah tercapai. Kalau sudah tercapai, bikin lagi target omset dan target profit yang baru. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, ada yang bisa diperhatikan bahwa kalau kita jualan, kalau kata orang tua itu kita harus prihatin. Prihatin, jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Jadi mentang-mentang ingin dilihat kaya, mentang-mentang ingin lihat usaha kita berhasil, sukses, kita malah memasukkan hal-hal yang bersifat kebutuhan tersier ke dalam target profit yang ingin kita raih. Seperti apa misalnya? Oke, saya misalkan kalau tadi 11 juta besaran profit yang harus kita dapatkan per bulan, sekarang nambah lagi, saya mau ganti mobil Pajero, cicilan 12 juta per bulan. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, yang pertama dilakukan adalah mengevaluasi atau melihat skala bisnis teman-teman dulu. Kalau teman-teman jualan restoran, ya monggo silakan, kalau memang kira-kira terukur dan realistis. Tapi kalau misalkan tidak realistis, ya jangan dimasukkan dulu untuk kebutuhan tersiernya. Seperti itu teman-teman. Untuk video kali ini dirasa cukup. Jika teman-teman ada pertanyaan, baik mengenai
bahasan kita kali ini ataupun pertanyaan lain, silakan. Yang penting dalam bingkai usaha kuliner ya, silakan ketik di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab melalui video lagi atau mungkin saya jawab langsung di kolom komentar. Sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silakan klik tombol subscribe, lalu share, bagikan kepada grup-grup WA keluarga, kerabat, teman, saudara, agar mereka pun mendapatkan manfaat daripada video ini. Jadi kita sebar kebaikan agar mereka yang belum tahu ilmu terutama dalam usaha kuliner bisa tahu segera, atau bagikan channel YouTube Nopel Ahmad ini kepada yang mau membuka usaha kuliner ataupun yang sudah mempunyai usaha kuliner agar mereka pun mendapatkan manfaat daripada video ini. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.